tentang peristiwa sebelum kenabian, seperti itu. Nah, sebelum acara dimulai, mari kita buka kasroh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma. Semoga Allah menambahkan ilmu kepada kita dan pemahaman, kayak gitu. Selanjutnya yaitu sambutan oleh ketua panitia, yaitu Muhammad Wildan. Kepada Muhammad Wildan, waktu dan layar saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina nabiyina Muhammad. Kemudian yang terhormat dari pemateri yang udah datang, Ustadz Happy Andi Stoming, yang kita harapkan barokah ilmunya. Kemudian tidak lupa puji syukur kita haturkan kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan serta salawat dan salam selalu kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kurang. Kan saya selaku panitia, ketua panitia, mengaturkan banyak terima kasih kepada segenap panitia dan seluruh peserta yang telah hadir pada Zoom kali ini. Untuk kegiatan ini semoga akan berjalan dengan lancar dan nantinya insya Allah akan memberikan banyak manfaat kepada kita semua. Serta harapan-harapan ke depannya, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan rutin dan lancar. Kami selaku panitia mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan pada Zoom kali ini, pada pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua pelaksana kita, yaitu Muhammad Wildan. Selanjutnya adalah acara utama kita, yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Happy. Nah, sebelum itu akan saya bacakan biodata singkat dari beliau. Yaitu yang pertama adalah nama lengkap beliau, yaitu Ustadz Happy Andi Bastoni. Beliau lahir di Batu Raja 5 November tahun 1975. Dan saat ini beliau sedang beralamat tinggal di Jawa Barat, Ciluar, Bogor, kayak gitu. Dan riwayat pendidikan beliau ini lumayan banyak ya. Jadi insya Allah beliau ilmunya sangat luas. Yang pertama, beliau lulusan LIPIA Jakarta. Lalu ada S2 Pemikiran Politik Islam Al-Aqidah Jakarta. Judul tesis beliau Pemikiran Politik Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu ada S2 Manajemen Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Lalu ada S3 Manajemen Pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun, sedang menyusun tugas akhir. Jadi semoga tugas akhir Ustadz lancar dan sangat barokah dengan ilmu yang Ustadz miliki, kayak gitu. Lalu perjalanan dakwah mancanegara. Jadi beliau juga sudah berdakwah, sudah menyampaikan ilmu ke berbagai negara, yaitu pada tahun 2004 beliau pernah di Hong Kong, lalu ada di 2006 di Guangzhou, Cina, lalu di 2013 beliau pernah di Australia, 2017 pernah berdakwah di Jepang, Tokyo dan Fukuoka. Jadi mungkin Ustadz bisa bahasa Jepang ya Ustadz ya? Halo.
Pernah juga di Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, Dubai, serta di Turki. Seperti itu. Insya Allah ilmu beliau sangat luas. Silahkan teman-teman bisa mengambil, meminta, dan mendengarkan ilmu beliau. Dan ini beliau sudah hadir. Kepada Ustadz Happy Andi Bastoni, saya persilahkan. Monggo Ustadz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikhwan, akhwat, teman-teman sekalian rahimakumullah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini, ya, kita diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan yang tak kalah penting juga adalah nikmat iman dan Islam. Ya, sehingga dengan berbagai nikmat tadi kita mendapatkan waktu, ya, bisa bertatap muka, ya, walaupun lewat online, ya, lewat online, lewat aplikasi Zoom. Dan mohon izin, ya, ada satu kamera yang saya aktifkan, ya, untuk kajian pada hari ini. Saya relaykan di akun YouTube saya untuk dokumentasi, insyaallah, ya, mohon izin. Oke, baik. Sekitar mungkin 45 menitan ke depan, ya, atau kurang dikit, ya, maksimal jam 10-an lewat dikit, mungkin nanti kita akan melanjutkan pembahasan, ya, tentang sirah an-nabawiyah, ya, sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat Tor yang term of reference yang dikirim ke saya, ini adalah pertemuan yang kelima, ya, pertemuan yang kelima. Setelah membahas tentang beberapa peristiwa, ya, mulai dari pengenalan sirat nabawiyah, kemudian peristiwa penting sebelum kelahiran, kemudian kelahiran, masa kecil dan remaja Rasulullah, dan terakhir yang bicara tentang zawajun Nabi, pernikahan Rasulullah. Nah, hari ini kita akan bicara tentang peristiwa pentingnya sebelum kenabian. Jadi emang belajar sirat nabawiyah itu kalau kita petakan, ya, lebih gampangnya, ya, dibuat mapping gitu, ya, supaya kita tidak bingung. Ini dibuat petanya, ya. Petanya itu pertama, ya, dibagi dua, ya, era Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kita abaikan dulu yang era Madaniyah. Nah, sekarang kita bicara tentang era Makkiyah, ya. Nah, era Makkiyah ini, ya, kita bisa bagi dua. Pertama adalah qabla al-bi'tsah, ya, sebelum kenabian. Setelah itu ba'da al-bi'tsah, setelah kenabian. Nah, sekarang kita akan tuntaskan hari ini, teman sekalian, ya, ma qabla al-bi'tsah, peristiwa sebelum kenabian. Jadi pada pertemuan depan gitu mestinya sudah masuk era kenabian, di mana baginda Rasul sudah mendapatkan wahyu, ya, sampai kemudian nanti jelang hijrah, kemudian Nabi hijrah ke Madinah sampai wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat beberapa buku sejarah atau sirat nabawiyah, di tangan saya ada dua buku, ya, yang dekat, yang gampang saya jangkau, ya. Pertama adalah kitab Ar-Rahiqul Makhtum, ya, yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini versi terjemahannya, versi Arabnya juga saya siapkan, ya, biasanya untuk merujuk, ya, teksnya gitu kan, karena beberapa versi terjemahan kadang suka salah paham, ya, jadi penting untuk merujuk ke kitab muslim. Kemudian yang kedua, ya, saya sengaja buka kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Ini juga buku yang sangat menarik karena selain memaparkan tentang sejarahnya, ya,
kitab As-Sirat Nabawiyah yang tulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabini juga. Beliau merangkumnya atau menjelaskan juga tentang hikmah. Ya. Kalau di sini beliau tulis dengan al-faidah. Jadi hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Dan itulah inti dari belajar sejarah. Ya. Dan buku ini menarik ya, karena dilengkapi dengan referensi yang kuat gitu ya. Jadi kita bisa merujuk kisah-kisah tersebut ya, tentang kesahihannya sejauh mana. Karena yang nulis adalah kalangan akademis, ya, profesor, ya, doktor. Jadi bukan orang sembarangan dan dia menulis secara ilmiah. Makanya bagi teman-teman yang ingin merujuk ke kitab-kitab sejarah yang kontemporer, ya, yang saya sebut kontemporer, ya, dua buku ini menurut saya penting. Ya. Pertama adalah kitab Ar-Rahiqul Maktum, ya, yang tulis oleh As-Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku muktamad, ya, diakui karena dia merupakan pemenang lomba Sirat Nabawiyah. Kemudian yang kedua adalah bukunya yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salih, tanpa mengabaikan buku-buku yang lain. Ya. Nah, kalau buku-buku yang salaf, buku-buku induk lama, ya banyak. Ya. Ada misalnya Sirah Ibnu Hisham yang sangat terkenal itu. Ya. Beberapa peristiwa penting ya jelang kenabian. Ya. Tentu kita bahas yang setelah Nabi menikah tentu saja ya, karena kalau sebelum pernikahan kan sudah dibahas oleh pembicara atau ustadz sebelumnya ya. Pertama ya, peristiwa yang terjadi sebelum kenabian ini adalah melanjutkan ya, aktivitas Rasulullah sebelumnya, yaitu berdagang. Nah, jadi setelah menikah sampai kemudian jelang kenabian, Nabi tetap berbisnis. Nabi tetap berbisnis sampai nanti usia 37 tahun. Jadi dari usia 12 tahun teman-teman sekalian, ya, nanti puncaknya, ya, puncak karir beliau itu ketika menikah. Jadi menikah itu melejit gitu kan. Jadi bukan baru mulai, bukan. Tapi jadi ketika beliau menikah itu, ketika menikah, Nabi sedang berada dalam puncak karirnya. Jadi beda dengan kita. Kalau kita menikah baru merintis bisnis. Mestinya enggak. Jadi pas menikah itu berada di puncak. Saya kira teman-teman sekalian ya, kalau posisinya seperti ini, kemudian nyari ini. Nah ini. Nah setelah itu teman-teman sekalian, beliau tidak kemudian berhenti. Ya, tapi justru terus melejitkan bisnisnya bersama dengan Khadijah, apalagi Khadijah sudah menjadi istrinya. Kalau selama ini mereka kerjasamanya itu cuma bisnis, ya, jadi kerjasama bisnis. Maka kalau saya sering ketika diminta misalnya membahas atau menulis artikel tentang pernikahan Rasulullah itu, suka saya kasih judul begini, bermula dari bisnis, ya, berbuah cinta, begitu kira-kira ya. Dimulai dari komunikasi dan hubungan bisnis dengan Khadijah, ya, Rasulullah, dan itu kemudian membuahkan cinta di antara keduanya dan menikah. Nah, jadi setelah menikah maka bergabunglah dua kekuatan ini, Rasulullah sebagai seorang pengusaha yang ulung, ya, sementara Khadijah adalah seorang pemilik modal yang sangat besar. Nah, dari usia 25 tahun sampai usia 37 tahun beliau menggeluti dunia bisnis. Ya, beliau menggeluti dunia bisnis. Nah, dalam konteks bisnis ini, teman-teman sekalian, Nabi bisnisnya itu bukan hanya lokal, ya, bukan hanya regional Makkah, enggak, ya, tapi sudah kelasnya itu kelas internasional, udah lintas negara. Ya. Saya juga sekarang bisnisnya lintas negara ya, tapi online. Jadi kalau ada teman-teman pesan buku misalnya di Melbourne, Australia, walaupun jarang ya karena ongkosnya tinggi ya, tetap saya ladenin ya. Jadi diam-diam bisnisnya udah lintas nasional ya, internasional ya, tapi online. Nabi enggak online, Nabi enggak ya, karena emang zamannya belum online. Nabi betul-betul datang. Ini kalau teman-teman lihat perjalanan bisnis Nabi itu ya, pada musim dingin beliau ke Yaman. Lalu kemudian musim panas ya, beliau ke Syam ya. Itu jarak Mekah menuju ke Syam itu teman-teman sekalian, kalau kita hitung perjalanan darat ya gitu kan,
coba Mekah Madinah saja itu kan 500 kilo. Ya. Madinah menuju ke Palestina, ya, menuju ke Palestina atau Nabi hijrah lah ya, Nabi Isra Mi'raj dari Mekah menuju ke Palestina itu tidak kurang dari 1.200 kilo. Menuju ke Sam sampai 2.000 kilo. Saya pernah ukur jarak itu ya, saya pernah ukur, wallahu alam akurasinya gimana. Jadi saya tancapkan titik dari Mekah, ya, setarik ke atas sampai ke Syam, Damaskus. Pakai Google Map, kan bisa dibikin tuh ya. Tancepin ya, pin di situ, kemudian tarik garis lurus ke atas, ya. Ketemulah garis nih. Dari Mekah menuju ke Syam, ketemu garis. Nah garis ini saya pindahin. Satu saya tancapin di Bogor, rumah saya. Ternyata ujungnya itu sampai ke Lok Semawe, Aceh. Jadi sepanjang pulau Sumatera itu. Ya, perjalanan bisnis Rasulullah. Artinya kalau Nabi ada di Bogor gitu kan, pada masa itu bisnisnya udah sampai ke Aceh. Luas sekali, udah nyebrang pulau kalau ke Indonesia ya. Nah, waktu itu udah lintas negara karena Syam itu kan wilayah yang berbeda dengan tanah Hijaz, baik dalam masa Islam ataupun sekarang. Ya, sekarang mengapa lagi ada Arab Saudi? Arab Saudi dia melewati Palestina, melewati Yordania, melewati Lebanon, baru kemudian ke Suriah. Syam itu kan meliputi 4 negara hari ini, yaitu Palestina. Saya nggak sebut Israel gitu kan, walaupun di peta nggak ada Palestina ya, ada Israel, tapi kita sebut Palestina. Palestina, Yordania, kemudian Lebanon dan Suriah. Ya, ini 4 negara ini dulu satu provinsi, namanya provinsi Syam. Nah, jadi bisnis Nabi itu luar biasa. Ya, jadi bukan bisnis lokal gitu kan, tapi sudah melampaui berbagai negara. Ya, beliau pernah ke Bahrain, ya, pernah ke Palestina, pernah juga ke Yaman pastinya. Dan perjalanan dari Yaman ke Mekah saja sudah melintasi banyak wilayah. Ini ya dilakukan sampai usia 37 tahun. Nah, ya. Masuk usia 37 tahun, sekitar 3 tahun sebelum kenabian ya, Rasulullah SAW mulai mengurangi aktivitas bisnisnya. Ya, mulai mengurangi aktivitas bisnisnya dan mulai menyendiri yang nanti kita sebut dengan istilah at-tahannus atau at-tahannuf ya. Jadi mengurangi aktivitas keduniawian ya. Dan jangan lupa ya, ketika beliau sudah mengurangi aktivitas keduniawian ini, beliau berada di puncak sukses. Nah, jadi jangan kita ngikutin usia saya sudah 37 tahun. Ya, berdasarkan sunnah Rasul ya, sudah mengurangi aktivitas keduniawian. Padahal kita belum ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ini keliru. Keliru gitu ya. Belum jauh dari sukses. Nabi itu usia 37 tahun itu ya udah selesai. Udah beres gitu ya. Maka filosofinya teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ya, tancapkanlah cita-cita dan ya batas ya kesuksesan Anda itu pada usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu upayakan ya kehidupan kita itu sudah settle. Ya, pertama, udah menikah. Jangan 40 tahun belum kawin. Gawat tuh ya. Yang kedua ya, kalau dia bekerja gitu kan, kalau kerja udah jelas kerjaannya. Jangan 40 tahun masih nyari kerjaan ya. Pindah sana, pindah sini, wah, repot gitu ya. Kalau dia sebagai pengusaha ya, wira swasta, udah jelas bisnisnya apa. Jangan pada usia 40 tahun yang nggak jelas. Ini bisnis apa gitu kan. Kalau di sekolah misalnya sudah selesai sekolahnya gitu kan, ya minimal S1, S2 atau sudah merampung S3 misalnya kan, ini minimal banget. Dari faktor ekonomi misalnya dia sudah punya tempat tinggal sendiri, nggak ngontrak lagi. Bila perlu sudah punya kendaraan ya, untuk diri dan keluarganya gitu kan. Jadi indikasi kesuksesan itu sudah tampak pada usia 40 tahun ini mesti. Ya, dan karena orang-orang Barat itu ada melakukan penelitian sendiri ya, bahwa ada rahasia di balik usia 40 tahun itu yang juga disindir oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ya, disebutkan Allah ya, fi arba'ina min umrihi, 40 tahun itu ada. Nah, jadi ini harus menjadi inspirasi kita teman-teman sekalian bahwa usia 40 tahun adalah usia puncak kesuksesan bagi seseorang ya. Mengapa demikian? Sebab setelah 40 tahun ya, kemampuan manusia itu ya semakin lama akan semakin turun. Ya.
kekuatan berpikirnya, ya, kekuatan fisiknya, tenaganya, ya oke lah naik sedikit lah, mungkin naik 3 tahun 4 tahun, tapi setelah itu dia akan turun. Pengalaman teman-teman sekalian, usia saya sekarang 46 ya, 46 tahun, artinya sudah lewat 40 tahun dan saya merasakan sendiri bahwa dulu di usia 30 ya, 35 itu saya mohon maaf bolak-balik yang tahu Jawa Barat ya, Bogor Jakarta itu saya tempuh ya pakai sepeda motor bolak-balik. Ya kadang kehujanan tahu sendiri di Bogor ya, hampir setiap sore hujan ya, kepanasan iya. Tapi oke aja, sehat-sehat saja gitu kan. Ya. Apalagi saya dulu kerja di media majalah ya, kita sempat kalau lagi deadline itu bisa 2 hari 2 malamnya harus tidak tidur. Nah, tidur sedikit sekali gitu kan, harus begadang, harus buat naskah, kemudian siapkan percetakan gitu ya. Kalau lagi deadline serius, apalagi beritanya berubah-ubah misalnya kan, kita sudah tulis ada bom meledak, kita harus cover. Ini bisa 2 hari 2 malam itu kadang sangat sedikit tidurnya. Nyaris tanpa istirahat. Tapi oke aja. Mengapa? Karena usia masih 30 tahunan. Tapi sekarang tepar ya. Jadi bolak-balik pakai motor enggak kuat lagi. Sudah mulai menurun. Kita kembali ke kisah Rasulullah. Beliau ya pada usia 40 tahun itu ya sudah berada pada puncak kesuksesan dari hidupnya. Ya. Jadi sudah selesai, enggak mikirin apa lagi. Ya, bagi dia kalau dalam tingkatan bisnis versi Robert T. Kiyosaki, beliau menulis buku judulnya Cash Flow Quadrant. Ya, ada 4 kamar. Ya. Pertama disebut dengan employee. Ya. Jadi boleh saja seseorang itu menjadi karyawan. Ya. Kemudian yang kedua ya ada jenjang disebut dengan atau kamar yang disebut dengan self-employed. Ya, sebagai pekerja lepas. Ya, sebagai pekerja lepas. Ya. Kalau employee tadi Anda bekerja ya, untuk orang lain dan digaji. Tapi kalau self-employed itu Anda bekerja untuk diri Anda sendiri. Ya, pengacara misalnya, atau penulis lepas, trainer, ya, atau kemudian dokter yang membuka praktek klinik dirinya sendiri. Nah ini sebenarnya pekerja lepas atau self-employed. Dia lebih tinggi paling tidak, ya, karena dia yang ngatur. Kalau karyawan tadi kan dia bekerja untuk orang lain. Kalau ini bekerja untuk dirinya sendiri. Ya. Nah yang ketiga disebut dengan businessman. Businessman. Ya. Jadi betul-betul dia yang punya bisnis, lalu kemudian dia yang mempekerjakan, ya, dan dia juga mengelolanya. Nah ada tingkatan yang paling tinggi dan saya kira Rasulullah sudah tiba pada tingkatan ini, yaitu tingkatan investor. Ya. Dia sudah menginvestasikan hartanya. Tingkatan investor itu ditandai dengan bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Jadi ditinggalin sebulan juga nggak masalah bisnisnya ya. Nah, ini tingkatan investor. Dia cuma investasi sesekali, cuma kontrol saja gitu ya. Nah Nabi itu berada pada tingkatan ini teman-teman sekalian. Pada usia 40 tahun ya, beliau sudah selesai dari hiruk pikuk dunia dan mulai melakukan kegiatan berikutnya. Kita akan bahas yaitu bertahanus. Ya. Kita cut dulu ke tahanus, nanti kita akan balik lagi ya supaya runut ceritanya. Aktivitas lainnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa-masa ini adalah Nabi juga teman-teman sekalian ya berpartisipasi gitu ya dalam kegiatan masyarakat. Sengaja ini saya angkat dan agak kalau tulisannya itu diboldkan gitu kan, agak dibesarin gitu ya. Karena ini penting. Nah, jadi hidup itu bukan untuk diri kita sendiri, ya, tapi juga berkecimpung dengan orang lain. Rasulullah ya juga demikian. Jadi Nabi itu bukan enggak gaul, bukan. Nabi itu orangnya gaul. Jadi bergaul dengan orang banyak gitu kan. Nah, di antaranya ada beberapa peristiwa besar. Saya perang Fijar pernah dibahas. Enggak tahu apakah hilful fudul itu pernah dibahas atau belum ya. Tapi kalaupun sudah, saya tambahkan dikit aja gitu ya. Jadi Nabi juga teman-teman berkecimpung aktif dalam kegiatan masyarakat. Antara lain beliau ikut peristiwa terkenal namanya Hilful Fudul. Ya, Hilfu al-Fudul. Hilful Fudul ini dijelaskan oleh beberapa ahli sejarah ya. Di antaranya seperti dijelaskan oleh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri tadi itu. Jadi ada seorang
pedagang, ya, ada yang mengatakan dari Yaman, ya, ada yang mengatakan bahkan dari Madinah. Kalau dalam film Omar itu justru disebutkan dia dari Madinah, dari kabilah Bani Quraiza, kabilah Yahudi. Tapi dalam referensi lain disebutkan dia dari kabilah dari Az-Zubaidi, ya, dari Yaman. Ada marga namanya marga Az-Zubaidi, ya, dari Yaman. Intinya apa? Ini pedagang dari luar kota, ya, yang datang ke Madinah bawa barang dagangan berupa buah-buahan dan seterusnya. Ya. Nah, dibeli oleh ya, Al-As bin Wa'il, ya, dari kabilah Bani Sahab. Ya. Wallahu a'lam, entah apa masalahnya. Ada yang mengatakan dia curang gitu kan, dia bawa buah-buahan gitu ya, tapi busuk gitu ya. Jadi atasnya doang yang bagus, bawahnya jelek-jelek. Ya. Sehingga ketika diberikan kepada Al-As bin Wa'il dari kabilah Bani Saham ini nggak mau bayar. Orang produknya jelek gitu kan, dan dia marah-marah, ngamuk gitu kan, berdiri di salah satu Jabal Abi Qubais di Makkah waktu itu dan teriak-teriak mengumandangkan syair ya, bahwa dia terzalimi oleh orang-orang Quraisy. Mendengar hal ini maka tokoh-tokoh Quraisy yang merasa tersinggung gitu kan, maka mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an, salah seorang tokoh Quraisy pada waktu itu. Dan menyelesaikan masalah ini, mereka urunan, ya, patungan dan membayar kepada laki-laki ini tadi, pedagang ini tadi, supaya nama jelek mereka tidak tersebar, ya, supaya nama buruk mereka, nama bagus mereka selama ini tidak tersebar dengan keburukan. Jadi mereka urun rembuk, duduk bersama dan menyelesaikan masalah itu. Kata Rasul SAW, saya ikut dalam peristiwa Hilful Fudul tersebut, ikut menyelesaikan permasalahan masyarakat. Seandainya suatu saat nanti saya diajak pada kegiatan serupa, ya, seperti ini, menyelesaikan urusan masyarakat, saya juga akan ikut. Ya, jadi Nabi itu teman-teman sekalian ya, ikut serta menyelesaikan masalah masyarakat. Makanya teman-teman sekalian, anak-anak muda ya, walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita tetap harus terlibat. Entah mengumpulkan dana, entah ikut satgas anti COVID, ya, yang ngurusin mereka yang dilanda musibah. Ini namanya terjun ke masyarakat. Bahkan bila perlu ya, pastikan diri teman-teman sekalian ya, tergabung dalam struktur yang berkecimpung dalam kegiatan masyarakat. Entah jadi sekretaris RT, entah jadi ketua RW, ya, entah jadi ketua Karang Taruna, entah jadi ketua remaja masjid yang masih muda, entah jadi pengurus masjid, pokoknya aktif dalam kehidupan masyarakat. Ini yang diteladankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ikut menyelesaikan urusan masyarakat. Nah, peristiwa yang kedua, yanakumullah, menjadi bukti tentang bahwa baginda Rasul SAW ikut serta dalam kegiatan masyarakat adalah peristiwa renovasi Ka'bah. Ya, jadi waktu itu ya, salah satu magnet yang membuat orang-orang ya, datang ke Makkah Mukarramah selain Zam-Zam, air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti, juga Ka'bah. Ya. Ka'bah yang dibangun jauh di masa Nabi Adam alaihissalam, kemudian pernah ditegakkan kembali ya, di masa Ibrahim ya, dengan Ismail ya. Itu wa'id yarfa' Ibrahimul qawa'ida ya, ketika Ibrahim dan anaknya yarfa' mengangkat kembali al-qawa'id, apa namanya, tiang-tiang Ka'bah ini ya, dibangun lagi, maka sejak saat itu ya Ka'bah ini ya, menjadi semacam bukan hanya simbol gitu kan, magnet ibadah ya, untuk memuaskan kehausan spiritual ya, kalangan beragama pada waktu itu, bukan hanya dari Yahudi, Nasrani, tapi siapapun. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa Mekah itu menjadi ramai. Ya, ada Zam-Zam, ada Ka'bah. Ya, Zam-Zam untuk menyelesaikan kehausan fisik, dan Ka'bah ya, sebagai simbol agama mereka pada waktu itu. Maka datanglah mereka dan ini kemudian membuat ramai. Dan mungkin sempat dibicarakan, ini juga yang membuat Abraha al-Asram itu ya, iri dan ingin menghancurkan Ka'bah agar keramaian itu pindah ke negerinya, ke Yaman, walaupun akhirnya gagal, dihancurkan oleh Allah. Nah, suatu saat karena sekian lama ya, Ka'bah ini mulai hancur, mulai rusak. Ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu ya, dikisahkan
yang sudah roboh, ya, yang sudah, ya namanya bangunan gitu kan, namanya bangunan ya. Tapi tokoh Quraisy ini ya serba salah ya. Jadi di satu sisi mereka masih mengkeramatkan Ka'bah ini, walaupun pada setiap pojokan-pojokan Ka'bah ada juga berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Nah, jadi untuk menghancurkannya mereka takut kualat, gitu ya. Nah, ada seorang tokoh Quraisy namanya Al-Walid bin Mughirah, ya, dengan keberaniannya kata dia, biarlah aku menjadi orang yang pertama yang memungkar Ka'bah, menghancurkan dan memungkarnya lagi. Lalu dia kemudian mengambil alat, entah linggis atau kapak sejenisnya, kemudian mengatakan, ya Allah, kami tidak bermaksud menghancurkan rumahmu, kami hanya ingin menginginkan kebaikan untuk Ka'bah. Nah, maka dari situ kemudian ya mereka setelah satu orang menghancurkan Ka'bah tersebut, ya, pojok-pojokannya, dan kemudian mulai dirapikan, ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, yang lain kemudian berani. Maka beramai-ramai mereka menghancurkan Ka'bah, ya, dan dibangun ulang. Ya, Ka'bah yang tadinya bentuknya agak persegi panjang, lalu ketika dibangun dan ketika mereka ngebangunnya itu, mereka kekurangan dana. Ini agak lucu. Padahal orang-orang bangsa Arab Quraisy pada itu kan kaya-kaya, termasuk diantaranya Walid bin Mughirah tadi itu, ayahnya Khalid bin Walid. Kok bisa kekurangan dana? Ya, sebab mereka tidak mau ya biaya yang digunakan untuk merenovasi Ka'bah itu dari ya, uang yang tidak jelas, ya, bukan dari uang riba, bukan dari uang judi, ya, jadi full bersih gitu kan, betul-betul bersih. Ya. Saya ingat ada orang kampung saya ya, saya tawarin umroh, ini di luar haji, maaf, di luar pandemi ya, ya masih terbilang om lah ya, PNS. Om, saya bilang, saya panggil Mang, kita umroh. Lagi ngumpulin uang untuk haji, katanya kan, lagi menabung uang untuk haji. Wah, saya tahu jabatannya lumayan nih ya, waktu itu ya. Masa ngumpulin uang haji nggak cukup, uang gajinya kan habis. Dia ketawa. Saya ingin, katanya, nabung untuk berangkat haji itu dari uang yang pasti halal. Ya. Terus emang gaji nggak halal sebenarnya gitu kan? Dia ketawa. Ya, katanya. Jadi dia pengen uangnya betul-betul halal. Dari mana? Dia punya sawah, dijual sebagian hasil pertanian itu, dan dari situ kemudian nabung. Nah, ini Ustaz, katanya. Dan ini saya yakin ini yang halal banget gitu kan. Makanya lama cukupnya gitu kan. Nah, orang-orang bangsa Arab Quraisy waktu itu juga demikian. Jadi mengumpulkan uang yang dijamin kehalalannya. Jadi ngerti juga mereka bahwa riba itu nggak boleh gitu kan. Kemudian nipu itu nggak boleh, bisnis yang dari jalur nggak jelas itu nggak boleh. Maka dia akhirnya apa? Ini Ka'bah agak terbengkalai dan ujung-ujungnya apa? Yang dibangunnya cuma 2/3. Nah, sepertiganya atau sepertiga kurang lah ya, itu nggak cukup lagi duitnya ya, untuk dibangun. Akhirnya sampai hari ini Ka'bah yang kita lihat hari ini, teman sekalian, tidak seperti yang dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Kalau di masa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu dia agak memanjang, persegi panjang bangunannya begitu. Nah, kalau sekarang kan kotak. Ya. Jadi karena kekurangan biaya dulu di masa bangsa Arab jahiliyah sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Dan itu yang kemudian diteruskan. Nah, kelebihannya mana? Yang di Hijr Ismail itu. Teman-teman yang mungkin pernah umrah atau pernah lihat gambar Ka'bah ya, di sebelah depan Ka'bah itu ya, itu ada Hijr Ismail yang membulat. Nah, itu dulu bagian dari Ka'bah. Makanya kalau kita tawaf ya nggak boleh masuk ke Hijr Ismail karena tawaf itu harus di luar Ka'bah. Kalau kita tawaf masuk ke Hijr Ismail nggak sah karena itu bagian dari Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, ini rumusnya. Nah, selesai pemugaran Ka'bah ini, patungan mereka merenovasinya ya. Nah, tinggal satu masalahnya. Itu Hajar Aswad yang nempel di pojokan Ka'bah. Itu siapa yang naruh? Jadi sudah dilepas, ada bongkahan Hajar Aswad ini ya. Mesti kan dia nempel di salah satu rukun, ya, salah satu pojokan Ka'bah.
masing-masing merasa berhak ya untuk menempelkan, mengangkat Hajar Aswad ini. Setiap kabilah ya, merasa punya hak. Kabilah Bani Hashim merasa punya hak. Kabilah Bani Makhzum merasa lebih berhak lagi. Ada Bani Saham, Walid bin Mughirah, Bani Makhzum, Al-As bin Wa'il, kabilah Bani Saham. Kemudian ada juga kabilah Bani Umayyah. Khususnya mereka rebutannya merasa, dan hampir saja mereka bertengkar. Ya, hampir saja mereka bertengkar hebat gara-gara hal itu. Maka ya, salah seorang di antara mereka mengatakan, ya, begini saja. Kita serahkan urusan meletakkan batu Hajar Aswad di pojokan Ka'bah ini kepada orang yang besok paling dulu datang ke tempat ini, ke Masjidil Haram ini, ke Tanah Haram ini. Siapa yang paling duluan datang, yang paling rajin, ya, maka kita serahkan kepada dia untuk meletakkan Hajar Aswad. Clear, deal, sepakat. Dan qadarullah besoknya yang datang pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi nggak tahu. Ya, Nabi tidak tahu kesepakatan mereka itu. Ya. Jadi Nabi biasa aja datang aja, gitu kan? Nah, ini kayak wali kota gitu kan, ngasih pengumuman. Siapa yang besok datang ke masjid paling duluan, maka dia dapat sepeda misalnya kan, atau apalah gitu kan. Dia nggak tahu, datang karena Nabi udah kebiasaannya gitu kan, datang tepat waktu, di awal waktu dan seterusnya ya. Dia datang dan akhirnya beliau yang diminta untuk menyelesaikan urusan Hajar Aswad. Bahkan andai beliau mengambil Hajar Aswad, ditempelkan sendiri dan di pojok itu, mereka tidak akan protes. Tapi Nabi bijak. Nah, ini juga teladan bagi kita. Ya. Maka dengan luar biasa, ya, maka beliau ya, melepaskan sorbannya, begitu kira-kira, sorbannya dicopot, dilepas, dan kemudian dibentang. Ya. Begitu dibentangkan, Nabi ya, mempersilakan kepada perwakilan pimpinan kabilah masing-masing yang ada pada waktu itu, ada sekitar 10 kabilah terkenal ya, untuk memegang pinggiran kain ini, pinggiran kain. Nah, Rasulullah mengambil bongkahan Hajar Aswad tadi itu ya, dan diletakkan di ya, kain ataupun rida selendang beliau, sorban beliau tadi, diangkat langsung. Jadi bukan Nabi sendiri yang mengangkat. Ini simbolnya gitu kan, ini dahsyat luar biasa. Jadi orang-orang itu merasa diikutsertakan juga oleh Rasul mengangkat Hajar Aswad ini. Jadi bersama-sama. Ya, begitu Nabi menyelesaikan masalah gitu kan, diangkat, begitu sudah dekat Nabi menempelkan dan kemudian di semen kalau bahasa kita hari ini di pojokan ya, pojokan Ka'bah tersebut. Nah, ini teladan yang sangat dahsyat ya bagi kita, bagaimana pertama Nabi menjadi solusi. Ya. Nabi menjadi solusi. Jadi bukan menjadi masalah ya. Jadi janganlah bangga jadi bagian dari masalah. Justru kita ini hidup harus jadi bagian solusi. Ya, ketika ada masalah kita datang selesai. Jangan ketika ada masalah kita datang tambah ruwet. Enggak gitu ya. Tidak ya. Jadi ketika ada masalah apapun, entah rumah tangga, entah keluarga, RT, RW, atau lebih besar itu, begitu kita selesai, urusan itu beres. Kita menjadi yang menyelesaikan masalah, ya, problem solver problem, ya, yang memberikan solusi atas masalah. Nabi juga demikian, kehadiran beliau untuk menyelesaikan masalah, di mana suku bangsa Arab yang tadi hampir berantem gitu kan, gara-gara Hajar Aswad, Nabi datang dan bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga yang mengumpulkan mereka pada satu kebanggaan bahwa mereka telah mengangkat Hajar Aswad. Nah, ini sikap yang luar biasa, saya kira yang juga kita harus teladani dan terjadi pada jelang atau ya sebelum Nabi mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun ya. Nah, kita lanjutkan. Masuk usia 37 tahun ya. Jadi pemungkaran Ka'bah tadi sekitar 30 atau 31 usia Rasulullah, dan Nabi terus berbisnis sebagai biasanya. Nah, pada peristiwa ini juga apa yang kemudian terjadi sampai nanti usia 37-40 tahun, walaupun baginda Rasul berkecimpung, ikut serta dalam kehidupan masyarakat, ya, tetapi beliau bisa menjaga diri. Ya, ini yang oleh para ulama disebut dengan yakhtalituna walakin yatamayyazun. Yakhtalitun, bercampur, bergaul gitu kan, bersama dengan orang banyak,
walakin yatamayyazun. Tapi dia yatamayyaz, terpisah. Apa maksudnya? Dia tidak ikut larut dalam tradisi bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu. Walaupun Nabi berteman dengan Abu Jahal, ya pergi bisnis bareng dengan Abu Lahab serta tokoh-tokoh Quraisy lainnya, tapi beliau tidak ikut kegiatan-kegiatan yang bisa merusak moral. Beliau tidak pernah ikut judi. Walaupun bangsa Arab berjudi, Nabi tidak pernah. Ya. Beliau tidak pernah minum minuman keras. Walaupun bangsa Arab terbiasa minum minuman keras, tapi Nabi tidak. Ya. Kalaulah yang lain menyaksikan tontonan-tontonan yang gak jelas, sekarang mungkin tarian-tarian yang membuat aurat begitu rupanya, Nabi tidak. Pernah Nabi dikerja, kalau saya keliru mengatakan dikerjain, tapi tidak sengaja lah begitu ya. Jadi Nabi diajak ke sebuah acara hajatan pesta lah begitu ya. Di situ ada tari-tarian, di situ ada musik dan sebagainya. Nabi diajak aja dan karena ada yang ngajak ya, Nabi ikut. Dan apa yang kemudian terjadi ketika tiba tersebut ya, Allah Subhanahu wa taala menidurkan beliau. Sehingga sepanjang pertunjukan tarian enggak jelas itu Nabi enggak lihat. Ya Allah menidurkan Rasulullah SAW sehingga tidak sempat menyaksikan kemaksiatan yang ada di depan mata. Karena itu baginda Rasul itu adalah orang yang ma'sumun, orang yang dijaga. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang mungkin akan mencemari dirinya dan tidak pernah juga menyembah berhala. Jadi clear ya, kehidupan Nabi di masa mudanya tidak tercemar dengan dosa-dosa ya. Nah, masuk usia 37 tahun kita teruskan ya. Nabi mulai punya kebiasaan unik. Ya, antara lain Nabi mengurangi aktivitas bisnisnya, bahkan belakangan tidak sama sekali, dan beliau sering melakukan apa disebut dengan al-uzlah. Ya, di buku ini disebutkan dengan al-uzlah. Ya, uzlah itu artinya menyendiri. Nah, jadi baginda Rasulullah SAW banyak menyendiri, entah di rumahnya atau tempat-tempat tertentu. Dan tempat yang paling sering digunakan oleh Rasulullah untuk menyendiri ini adalah Ghar Hira atau Jabal Nur. Nah, jadi sekitar 5 mil dari kota Mekah itu, arah ke mana ya? Arah ke pebukitan lah ya. Kalau ini selatan, timur, arah ke barat berarti ya. Nah di situ sekitar 5 mil ya. Saya kalau umroh itu sering banget, bahkan saya sempatkan ngajak jamaah ke tempat ini ya. Ada sebuah pebukitan ya. Jabal Nur. Nur itu artinya cahaya. Jabal Nur, bukit cahaya. Wallahu alam kenapa disebut dengan bukit cahaya ya. Tapi bangsa Arab mengenalnya demikian ya. Dan ini berbeda dengan Jabal Sur. Nah, ini Jabal Nur. Kalau Jabal Sur di atasnya ada Gua Sur. Nah, tetapi di Jabal Nur ini di atasnya ya, bukan Jabal Sur, tetapi bukan Gua Sur, tetapi ya, atau Gua Nur bukan ya, tetapi Gua Hira. Gua Hira. Nah, disinilah baginda Rasul relatif sering beruzlah, menyendiri, menghindari hiruk pikuk dan perilaku bangsa Arab jahiliyah yang jauh dari tuntunan ilahi itu. Nabi menyendiri di sini kadang sehari semalam, kadang 2 hari, 3 hari, kadang bahkan ada Nabi pernah sebulan tidak pulang-pulang di sini. Diantarkan makan minum oleh istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Ini kebiasaan beliau yang oleh bangsa Arab pada waktu itu disebut dengan at-tahannus. Yatahannas, menyendiri ya, untuk berfikir, bertafakur. Ada juga yang nanya, Ustaz, Nabi ibadah apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bertahannus tersebut? Menyendiri di Gua Sur. Tidak ada penjelasan apa-apa. Jadi saya nggak bisa jawab. Orang nggak ada, masa saya ngarang gitu kan? Nabi sholat apa? Nggak ada. Ya. Jadi Nabi duduk, merenung, bertafakur di situ. Dan satu hal, beliau menjauhi hiruk pikuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah. Nah, kalau kita naik ya, ke bukit itu, jadi kalau saya biasanya bawa jamaah ya, kita naik dari bawah ya, naik ke atas itu ya. Saya bisa share ini enggak? Share apa? Semoga ada share screen. Nah, ini ada ya.
Kajian sirah Madinah, tahapan dakwah wahyu pertama. Oke. Wahyu pertama kepada Rasul. Saya buka dulu. Ya, ini ya. Saya ada akun ini teman-teman sekalian ya. IG ya, namanya Kajian Sirah ya. Kajian Sirah. Selain akun pribadi saya juga. Nah, ini namanya ini Instagram saya. Namanya Kajian, nah ini Pusat Kajian Sirah atau Kajian Sirah. Teman-teman bisa searching sendiri nanti ya. Ini saya upload ya file-file tentang kajian sirah dari awal ya. Dari ini ya, 5 alasan mengapa belajar sirah, kondisi bangsa Arab, orang dan seterusnya ya, seputar kelahiran, wanita-wanita yang menyusui Rasulullah ya, masa remaja. Nah, ini pernikahan Rasulullah ya. Nah, kita tiba wahyu pertama ini, saya ingin menunjukkan guanya ya. Nah, ini namanya Jabal Nur. Ini Jabal Nur ya, ini Jabal Nur. Kalau kita naik dari bawah ini, teman-teman, dari bawah, ini yang putih-putih ini, kalau teman-teman bisa lihat, putih-putih ini, terus ini orang nih, yang sedang jalan. Naik dari sini ke atas, ya, nanti dari atas ini, kemudian kita turun sedikit sampai ke sini, itu butuh waktu sekitar 1,5 jam jalan kaki. Dan sudah ada tangga-tangganya yang dibuat. 1,5 jam itu udah plus selfie. Kalau nggak pakai selfie, 1 jam tembus. Yang bikin lama selfie-nya, ya. Naik dikit ketemu bongkahan batu selfie. Naik dikit lagi ngeliat view yang bagus selfie. Nah itu yang bikin lama. Kalau jalan terus nggak berhenti 1 jam saya tembus. Apalagi anak-anak muda ya. Saya pernah bawa teman-teman dari Bogor ya, anak-anak ya yang doyan camping, anak-anak panduan ya. Kita masih di tengah, dia udah di atas. Jadi di atas itu dia sudah ngimbar-ngimbarkan tangan. Ustadz, dia udah nyampe ke atas ya. Anak-anak muda. Nah, Nabi naik ke atas sekalian dan situlah beliau bertahanus. Ya, bertahanus dan rutin maksud saya sering pada masa 3 tahun terakhir tersebut. Ya, sampai akhirnya ya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril dan kemudian menerima wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini tema yang berikutnya akan dibahas. Saya nggak akan masuk di situ, saya akan bicara yang sebelumnya ini ya. Jadi Nabi bertahanus dan ini bagi bangsa Arab pada waktu itu ya, ini bukan hal yang mengherankan. Ya, bukan hal yang aneh. Mengapa? Ada beberapa tokoh juga yang dia suka melakukan hal-hal seperti ini. Misalnya Waraqah bin Naufal, ya, Ubaidillah bin Jahash, Zaid bin Amr dan beberapa tokoh yang lain yang tidak menyembah berhala, mereka juga tidak minuman keras dan ya, ada juga bahkan yang dia tahannaf. Ya, maka orang-orang seperti ini disebut dengan orang-orang yang hanif, orang-orang yang lurus, gitu kan, masih menganut sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika Nabi tidak minum minuman keras, ya bagi bangsa Arab nggak masalah, itu pilihan. Jadi nggak dikucilkan nggak, karena ada juga orang yang tidak minuman keras. Ketika Nabi tidak berjudi, juga ada yang tidak berjudi. Ya. Walaupun sedikit gitu ya, sedikit ya. Kayak kita lah di sini gitu kan, kumpul dengan orang-orang ya, yang lain pada ngerokok. Saya nggak ngerokok. Apa diketawain? Enggak, biasa aja. Ya, biasa gitu kan, karena emang itu pilihan gitu kan. Nah, juga Nabi waktu itu beliau tidak berjudi, beliau tidak minum keras, beliau tidak menyembah berhala gitu kan. Bagi bangsa Arab itu no problem, nggak masalah. Itu urusan lo, urusan Anda. Ini nggak ada urusannya. Termasuk juga ketika Nabi suka bertahan, itu pilihan. Nggak ada yang mencemooh. Itu pilihan dia gitu kan. Nah, nanti ada masalah kenapa? Ketika Nabi mendapatkan wahyu dan Nabi ngajak yang lain. Ngajak orang-orang untuk tidak menyembah berhala, ngajak orang-orang untuk tidak minuman keras, ngajak orang-orang untuk tidak berjudi. Nah, ini masalah bagi mereka. Ya, karena itu Hindun binti Utbah gitu kan. Walaupun dia perempuan, ini istri dari Abu Sufyan waktu itu ya, sempat bertengkar dengan ayahnya. Ya, namanya Utbah bin Rabi'ah. Kata Utbah bin Rabi'ah, "Ma sya'nukum bi amri Muhammad?" Apa dia nggak minuman keras? Sudah ada Waraqah bin Naufal juga nggak minuman keras. Ya.
Dia tidak menyembah berhala seperti kita. Yang lain juga ada yang tidak menyembah berhala. Enggak masalah, gitu-gitu kan. Kata Utbah bin Rabi'ah. Maka pada awalnya Utbah bin Rabi'ah ini ada mengatakan akan masuk Islam. Walaupun faktanya enggak, dia terbunuh di perang Badar. Saking dekatnya dengan Rasulullah, dia agak menggunakan akal lah gitu ya. Jadi kata dia enggak masalah, enggak usah diurusin gitu kan. Itu urusan Muhammad. Kata Hindun binti Utbah, putrinya ini, ya abati, wahai ayahku, andai Muhammad itu ya, melakukan sesuatu hal-hal tadi itu linafsihi huwa, untuk dirinya sendiri, yes, nggak ada masalah. Ini masalahnya di ngajak-ngajak, ya kan? Ngajak kita nggak nyembah berhala, ngajak kita nggak berjudi, ngajak kita nggak minuman keras, susah. Ini masalahnya. Dan semakin lama pengikutnya itu semakin banyak, gitu kan? Wa indama kasura, ya, dan semakin banyak yang ngikut dia, itu artinya semakin sedikit yang berpihak kepada kita. Dari situ kemudian mereka mulai memusuhi ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena itu teman-teman, bagi kita sesungguhnya tidak cukup ya, kalau belajar dari Rasulullah tadi soleh sendirian. Tidak cukup soleh sendirian, tapi kita juga harus mengajak orang lain meninggalkan kebiasaan-kebiasaan bangsa Arab, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah tadi. Ini yang diteladankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Saya cut sampai di sini teman sekalian ya, karena kalau diteruskan nanti kita akan bicara tema berikutnya tentang turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Dari awal saya gabung sudah berlangsung 55 menit, hampir 1 jam. Ya, kita pindah ya, atau masuk ke sesi diskusi tanya jawab jika diperlukan untuk pendalaman tema kita hari ini ya, atau ada info-info terbaru yang belum disampaikan dan perlu kita perdalam lagi. Dipersilakan. Saya kembalikan lagi ke host kita. Dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaian materi yang sungguh luar biasa ya Ustadz ya. Sebenarnya Ustadz ini masih ada waktu setengah jam Ustadz. Nanti ada sesi tanya jawab tersendiri. Silakan. Ya. Mungkin setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi kalau di sebelum masa kenabian, jadi Nabi Muhammad itu udah luar biasa ya, berarti udah di puncak karir. Jadi bisa nih teman-teman menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian kayak gitu. Yang mau nikah, mau punya anak. Beliau udah 6 ya Ustadz ya, Nabi Muhammad tuh sebelum kenabian ya. Ya, jadi anak-anak beliau dengan Khadijah itu ya, ada 6 orang, ya, 2 laki-laki dan 4 wanita. Ya. Nah itu monggo bisa jadi inspirasi, Masya Allah. Ya, jadi sebelum usia 40 tahun beliau sudah punya anak 6 orang. Nah kayak gitu. Terus kita juga selain menjadi hamba yang soleh, kita juga harus menjadi hamba yang muslih atau mensolehkan orang-orang lain kayak gitu. Mungkin ini langsung saya buka aja ya dari saya sesi tanya jawab. Silahkan kepada teman-teman yang mau tanya, pasti bakal banyak banget nih pertanyaannya. Soalnya menarik sekali sirah Nabi Muhammad SAW. Silahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, monggo. Yaitu Akh Irfan yang angkat tangan, silahkan boleh on mic untuk bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Fadil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Irfan. Tadi kan dijelasin ya, Ustadz, ya, Nabi Muhammad itu merupakan salah satu pebisnis yang ulung dan bisa dikatakan sukses lah ya. Nah, kita kebanyakan saat ini melihat ya, tips-tips bisnis, terus bagaimana menjadi pebisnis yang sukses atau ulung, itu dari orang-orang barat, Ustadz. Nah, selama ini atau sebanyak kita tahu, pernah nggak atau ada nggak sih tips-tips bisnis dari Rasulullah yang bisa kita teladani gitu, Ustadz? Karena kebanyakan kita lihat tips-tips bisnis itu dari orang-orang barat, dari orang-orang non-muslim. Nah, mungkin kalau kita bisa dapat tips bisnis dari Rasulullah, bagaimana menjadi pebisnis yang sukses, namun tetap sesuai ajaran-ajaran syariat Islam, itu ada nggak, Ustadz, dari Rasulullah itu sendiri? Syukran, Ustadz. Oke, bismillah ya. Pertama ya, aktivitas bisnis Rasulullah SAW ini emang digeluti ya sebelum kenabian ya.
Jadi setelah beliau menjadi nabi, praktis kita tidak temukan riwayat nabi berbisnis. Tapi bahwa para sahabat berbisnis tetap ya, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq bahkan jelang menjadi khalifah pun tetap berbisnis. Dan mereka juga yang mengembangkan bisnis di Madinah ya ketika beliau dan para sahabat belakangan hijrah ke tempat tersebut ya. Nah, adapun Rasulullah SAW sendiri menggeluti dunia bisnis emang full sebelum kenabian. Ini poin pertama. Sehingga ketika saya pernah nulis buku judulnya ya, beginilah ya, Rasulullah berbisnis. Ya, beginilah Rasulullah berbisnis. Ada juga yang mengkritik dalam tanda petik ya, mungkin dari sisi bahasa mungkin ya. Ustaz, ya, bukankah itu kan judulnya beginilah Rasulullah berbisnis? Bukankah Rasulullah tidak pernah berbisnis? Ya. Iya, setelah menjadi Rasul memang tidak pernah berbisnis. Mungkin judulnya harus diubah ya. Beginilah Muhammad SAW berbisnis dalam kurung sebelum kenabian. Ya, tapi kan nggak menarik. Namanya judul buku gitu ya. Ini sekedar judul. Maksudnya beginilah Rasul bisnis ya, ketika sebelum jadi Rasul, sebelum era kenabian. Ini poin pertama ya. Nah, bagaimana beliau berbisnis? Dr. Shafi Antonio ya dalam bukunya Muhammad Super Leader and Super Manager, dan kemudian beliau buat buku ensiklopedia yang besar ya. Dan ini juga menjadi salah satu referensi saya menulis buku ini, dan beliau yang memberikan pengantar Dr. Muhammad Shafi Antonio ya. Beliau bukan menduga ya, semacam melakukan penelitian gitu kan, bentuk akad bisnis, salah satu akad bisnis Rasulullah dengan Khadijah pada waktu itu adalah mirip atau seperti mudharabah gitu kan. Jadi Khadijah memberikan modal gitu kan, karena emang dia seorang yang kaya dan Nabi menjalankan bisnisnya. Nah, dari sini kita dapat penjelasan juga bahwa berbisnis itu ya nggak mesti pakai modal dari kita sendiri. Ya, kan banyak saya pengen bisnis Ustaz, tapi nggak ada modal. Selalu begitu biasanya gitu kan. Atau misalnya ya justru karena saya pengen bisnis tapi nggak ada duit. Justru karena nggak ada duit itulah Anda harus berbisnis. Kalau udah punya uang banyak nggak usah bisnis, jadi sultan aja, bagi-bagi duit. Jadi justru karena nggak punya duit, Anda harus berbisnis. Kalau udah punya banyak duit, nggak usah bisnis lagi. Nah, cukup jadi sultan ya. Kerjanya bagi-bagi duit, kan udah punya banyak duit ya. Jadi kalau ada yang ngaku saya nggak bisa bisnis karena nggak punya duit, ya, ini harus dibalik. Nah, jadi beliau ketika ayahnya wafat, bukanlah orang kaya. Ayahnya itu kan cuma meninggalkan 3 hal warisan. Pertama ya, 5 ekor unta. Ya, yang kedua ya, sekelompok kambing. Sekelompok ini maksudnya yang orang Arab kalau punya 2-3 ekor kambing itu nggak disebut gitu ya, biasa. Ya, mungkin 1 kandang gitulah kira. Tapi hanya disebutkan beberapa ekor kambing, nggak banyak. Nah, yang ketiga adalah seorang hamba sahaya wanita yang belakangan menjadi pengasuh beliau, namanya Barakah bintu Sa'labah atau Ummu Aiman. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang lainnya. Kalaupun rumahnya itu adalah rumah istrinya, rumah Aminah, istri ayahnya ya. Nah, jadi Nabi itu bukan mendapat warisan dari orang tua yang kaya, enggak. Ya, tidak ya. Nah, dengan segala keterbatasan itulah ya beliau bisa berbisnis. Antara lain akadnya dengan Khadijah dengan mudharabah. Khadijah yang berikan modal, gitu kan? Ya, kemudian bersama dengan Maisarah, ya, Maisarah tadi itu ya, beliau berangkat ke Syam ya. Saya dulu waktu kecil kok Nabi ditemani oleh Maisarah? Enggak ada yang lain apa? Saya kira Maisarah itu perempuan, enggak tahu ya laki-laki. Kan di kepala kita Maisarah kan, Nabi ditemani oleh cewek gitu, akhwat apalah bayangin gitu ya. Enggak, Maisarah itu ternyata laki-laki. Sama seperti Hindun. Hindun itu ada juga yang laki-laki ya. Jadi anak tiri Rasulullah dengan Khadijah itu kan ada namanya Hindun. Ya. Hindun bukan binti, bin Abi Hala. Itu kan laki-laki. Hindun bin Abi Hala, anaknya Abu Hala, suami dari Khadijah. Nah, jadi Maisarah ini laki-laki ya. Kalau Nafisa binti Munya ya, yang menjadi mak comblang Rasulullah yang dikabarkan kepada Abu Talib itu perempuan ya, namanya Nafisa binti Munya. Tapi kalau Maisarah itu laki-laki. Nah, dari sinilah ya, dari mungkin dititipkan barang dagangan, mungkin uang.
Dari situ kemudian Khadijah melihat bahwa perilaku Nabi ini sangat menarik ya, dengan kejujurannya, dengan kepiawaiannya. Ini yang menjadikan Khadijah itu tertarik. Jadi ini pertama, beliau akadnya itu adalah dengan Khadijah akad mudharabah. Inspirasi bagi kita hari ini ya, sangat mungkin kita berbisnis dengan modal ya, dari orang lain. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, kalau kita bicara tentang kiat-kiat tips bisnis Rasulullah, dalam buku ini juga saya sebutkan, saya masukkan dalam bab ketiga kalau nggak salah ya. Iya, bab ketiga. Beginilah Rasulullah berbisnis. Ya. Pada halaman 148 ya ada 10 poin ya yang saya tulis kiat-kiat bisnis Rasulullah SAW ini ya. Pertama adalah memiliki pengetahuan tentang hukum jual beli ya, atau praktik jual beli. Jadi mesti ngerti. Jadi jangan bisnis nggak paham, nggak ngerti ya. Dan itu bisa dipelajari. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memberikan nasihat ketika beliau ke pasar ya. Pada saat jadi khalifah kata Ali apa? La yabi fi suqina hadza illa man yafqah. Jangan bisnis, jangan jualan di pasar kami ini ya. La yabi fi suqina illa man yafqah. Ya. Kata beliau, jangan masuk, jangan bisnis jualan di pasar kami ini illa man yafqah, kecuali orang yang paham. Orang yang ngerti tata cara bisnis, kalau enggak dia bisa tertipu atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, haram, riba, numpuk harta atau yang lainnya. Ini rumus pertama. Belajar mesti paham gitu ya. Kalau misalnya cash flow keuangannya ya, hitung untung ruginya ya. Jangan sampai anak saya kan di sekolah alam dan spirit bisnisnya itu ditumbuhkan luar biasa, bahkan dari SD kelas 1 SD sekalipun ya. Nah, di antaranya apa? Mereka senang-senang aja jualan, tapi nggak pernah ngitung untung. Ya, beli produk misalnya misalnya kue atau apa ya, 3.000, dijual 3.000 lagi. Itu kan nggak ada untungnya. Walaupun lakunya banyak, dia laporan, Abi, aku banyak banget jualan laku. Memang berapa modalnya? 3.000, dijual 3.000 juga, ya nggak akan kaya. Karena salah hitung gitu ya. Nah, jadi harus tahu. Ini disebut dengan ma'rifat, ya, mengetahui ya, tata cara jual beli. Ya, dan itu bisa dipelajari. Dan cara yang paling efektif adalah dengan cara ya, terjun langsung. Dari situ kemudian kita akan belajar. Ya. Nanti kita akan belajar misalnya produk-produk apa yang kira-kira ya, daya serap pasarnya bagus. Nabi juga tahu, maka beliau jual beli pakaian misalnya. Ya, seperti Abu Bakar Siddiq gitu kan. Jual beli misalnya apa barang-barang yang tidak ada di Yaman, ini beliau ambil di Syam. Dan kemudian dijual ke Yaman dan sebaliknya. Nah, jadi mengetahui tren pasar. Ya, Nabi juga demikian. Ada juga yang nanya, Ustaz, dulu Nabi jualan apa ya? Kan jual apa? Ya, jawabannya adalah bahwa Nabi menjual beberapa produk yang banyak atau diantaranya seperti Abu Bakar Siddiq, beliau jual pakaian. Ya, Abu Bakar itu bisnis fashion pakaian. Dan hari ini ya, diantara bisnis yang tidak pernah jeblok antaranya adalah bisnis pakaian. Karena selalu dipakai. Ya. Kalau bisnis kue lebaran kan waktu lebaran doang lakunya. Ya. Tapi kalau pakaian sepanjang masa orang, walaupun pandemi seperti ini, tetap aja kita beli pakaian. Ya. Walaupun trennya agak turun, tapi itu kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Kemudian juga ya, beliau jual apa? Sembako. Kalau bahasa hari ini, kebutuhan pokok. Ya, seperti kurma. Ya. Di Madinah itu kan kurmanya terbatas. Tidak semua kurma ada. Nah, beliau ambil kurma Madinah, ajwa, itu kan dibawa ke pasar Uqas dan kemudian dijual. Ya. Atau misalnya sepatu atau alat-alat perang misalnya atau sejenisnya gitu kan, beliau ambil dari Yaman. Ya. Beliau ambil Yaman dan kemudian bawa ke Syam. Ya. Jadi atau misalnya kalau Umar itu pernah ditanya tentang ini apa? Kulit gajah gitu-gitulah ya. Itu kan nggak ada di Syam, itu kan ada di Yaman. Nah, maka barang-barang seperti itu. Ya, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Ini jurus bisnis Rasulullah. Beliau tidak pernah bohong sama sekali. Sehingga tenang. Ya. Jadi orang kalau bisnis dengan kita dan kita dikenal sebagai orang yang amanah, jujur, mereka akan sangat nyaman. Ya, karena tidak akan takut ditipu, ya, baik harganya gitu kan ataupun barangnya. Ya, banyak di kita ya, tidak ditipu harganya tapi barangnya. Enggak, jadi betul-betul dijamin nih barangnya sesuai dengan speknya, sesuai dengan yang diinginkan gitu kan.
dan harganya juga tidak ditipu. Intinya apa? Kejujuran, dan Nabi itu terkenal dengan kejujurannya. Bahkan dari sejak kecil dia dipanggil dengan Al-Amin, orang yang terpercaya ya. Yang lainnya lagi misalnya kiat-kiat bisnis Rasulullah memudahkan ya proses pembayaran. Ini saya kasih judul toleransi dan mempermudah customer. Nah, jadi Nabi itu tidak pernah menyulitkan pembayaran ya. Jadi dipermudah. Orang bisa bayar hari ini, nggak bisa bayar besok ya besok. Jadi tidak dipersulit untuk melakukan transaksi. Saya kira hari ini juga kita bisa dicontoh. Jadi kalau orang mau transfer ada banknya gitu kan, mau cash kita bisa terima gitu kan. Bahkan saya pernah pengalamannya, saya ada usaha CV penerbit buku ya, Pustaka Al-Bustan sudah berapa puluh kita terbitkan, dan semua saya jual via online, nggak ada di toko buku. Untuk memperingkas motong jalur pemasaran. Ya. Kalau ditaruh toko buku kan, apalagi masa pandemi seperti sekarang, banyak toko buku tutup, banyak sekali ya. Dan alhamdulillah saya nggak goyang karena saya jualnya via online. Ya. Nah, saya jual via online dan ada di daerah pelosok mana gitu, ada yang WA ke saya, Pak, saya mau bukunya, tapi gimana cara bayarnya? Saya kirim, ini nomor banknya, bank syariah. Ini saya kirim. Kata dia, dari kampung saya ya, untuk transfer itu harus pergi ke kota. Harus pergi ke kota. Itu 40 kilo, intinya dia susah transfer. Nggak bisa, ya lama, sulit lah ya. Ada alternatif pembayaran lain nggak? Wesel saya bilang. Jadi dia pengen banget, dan saya sedang mencari cara bagaimana supaya dia bisa bayar. Ya, harganya kan cuma 85.000 ini bukunya, jadi nggak mahal. Wah, wesel Pak, harus ke pos ya katanya kan. Di tempat saya ini katanya di daerah Sumatera Selatan, ya, daerah Pagar Alam sebelumnya itu Senin Kamis Pak, tukang posnya datang. Wah, susah banget nih. Gini deh saya bilang, ada yang jualan handphone, jual kontra handphone nggak, jualan pulsa, kuota. Oh, ada banyak di sini, ada 2 atau 3 di sebelah ya, teman-teman jualan. Ini nomor handphone saya ya, Anda isi. Ya sebanyak sekian nilainya ya. Begitu sudah masuk buku saya kirim. Bisa, akhirnya bisa. Jadi saya berusaha untuk mempermudah. Enggak bisa aja gitu kan. Sudah kasihan. Nabi ya selalu mempermudah pembayaran ya, baik tata caranya ataupun waktunya. Maka dalam Islam kan kita dituntut, dalam Al-Qur'an itu sebutkan ya, wa in kana dzu usratin kan fanadhiratun ila maisarah, dan surah Al-Baqarah ya. Wa in kana dzu usratin, kalau dia kesulitan membayar, dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, maka tunda sampai dia bisa membayar dengan bagus. Jadi enggak dipaksain bawaan preman, enggak. Tapi sebaliknya, kalau dia bisa bayar jangan ditunda-tunda. Karena kaidah hadis mengatakan matul ghani zulmun, menunda-nunda pembayaran itu suatu hal kezaliman. Yang lainnya bisnis hanya yang halal. Jadi bisnis hanya yang halal. Jangan pernah bisnis yang nggak halal. Nggak akan berkah. Kemudian yang berikutnya rapi administrasi. Nabi itu rapi administrasi. Bahkan Al-Quran menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kalian melakukan transaksi utang piutang, faktubu, tulis. Ini juga kiat dari Rasulullah. Yang lainnya juga adalah rajin bersilaturahim, membuka jaringan. Bahkan orang-orang yang dianggap musuh Rasulullah ketika menjadi Nabi, itu dulu teman-teman bisnis Rasulullah. Ya kan? Abu Jahal itu teman bisnis Rasulullah SAW. Umayyah bin Khalaf, ya. Kemudian siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah, itu teman-teman bisnis Rasulullah. Di mana mereka berbisnis bareng ke Syam ataupun ke Yaman. Jadi jaringannya ke siapapun. Nah, belakangan ketika Nabi dapat wahyu ya, dan mereka menolak syariat Rasulullah SAW ya, maka mereka tidak bersama lagi. Tapi Nabi sudah bergaul dengan banyak orang. Itu sebagian yang mungkin bisa dijelaskan dan bisa kita praktekkan pada zaman hari ini. Allah. Monggo, ada lagi, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dari Akhirvan, apakah ada feedback? Ya, cukup. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Akhirvan. Selanjutnya monggo teman-teman yang lain bisa bertanya. Jika ada pertanyaan, ya pasti ada sih. Monggo, silahkan yang lain yuk.
Atau mungkin dari saya, Ustadz. Silakan. Ini saya rada penasaran sih, Ustadz. Jadi sebenarnya kan orang Arab dulu itu kan pada paham, Ustadz. Mereka itu ini tuh haram, ini tuh haram, ini tuh halal, ini tuh baik gitu, Ustadz. Tapi kenapa kok mereka tetap melakukan hal ini itu, Ustadz? Terus dan yang satunya itu sejak kapan Nabi Muhammad itu dipanggil Al-Amin, Ustadz? Jadi kan apa ya, kayak sering dibilang Nabi itu Al-Amin. Nah, itu penyebab beliau dikatakan Al-Amin dan mungkin awal mulanya dipanggil Al-Amin itu kapan, Ustaz? Kayak gitu, Ustaz. Bismillah. Pertama, iya. Jadi sebelum Islam gitu kan, sebelum wahyu ya. Kalau kita lihat beberapa riwayat, mereka sudah mengerti gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang salah. Salah satu contoh saja misalnya, ini yang saya ingat saja ya. Umar ini sebelum Islam, sebelum kenabiannya. Jadi Umar bin Khattab itu suatu saat dia pernah bisnis ke Syam dalam riwayatnya. Dia datang ke Syam dan dengan teman-teman yang lain. Nah, tiba di Syam ya, dia segera didatangi oleh seorang tokoh dari kabilah Bani Ghassan ya. Ini orang Arab tapi tinggal di Syam ya. Dia tinggal di Syam, orang Arab. Kabilah Bani Ghassan. Udah kenal Umar. Ya. Kata dia, boleh bicara 4 mata. Ya. Siap, kata Umar. Kata orang Bani Ghassan ini, Anda punya kismis? Saya punya. Punya ini? Punya. Punya ini? Punya. Punya ini? Enggak punya, kata Umar gitu kan. Begini. Kata laki-laki ini ya. Di belakang saya ini ada pedagang. Ada pedagang gitu kan. Nah, Anda kumpulkan semua yang saya mau tadi gitu kan. Anda kumpulkan gitu kan. Anda ambil dari orang-orang lain gitu kan. Dan saya borong semuanya, saya beli semuanya. Ya. Dan kemudian saya akan tahan gitu kan. Sehingga barang yang langka dan begitu langka harganya naik akan saya lepas. Anda dapat fee. Nah, kata orang ada kosan. Kata Umar, wailaka, sialan. Hazal ihtikar, ini numpuk barang kata gitu kan. Nggak boleh. Lah, siapa yang larang? Enggak, ini nggak boleh gitu. Nah, jadi itu sebelum Islam. Nah, makanya dalam Islam diantara yang terlarang apa? Ihtikar, yang ngumpulin barang monopoli sehingga harganya mahal, begitu mahal kemudian baru jual. Itu nggak boleh dalam Islam. Nah, Umar udah melarang. Enggak. Kata laki-laki dari Bani Ghassan ini, siapa yang ngajarin Anda akhlak mulia seperti ini? Enggak, ini kami tahu ini nggak boleh gitu kan. Nah, jadi sudah ada nilai-nilai seperti itu yang berlawanan dengan nurani mereka gitu kan. Jadi nipu itu nggak boleh, numpuk harta itu nggak boleh gitu kan. Lain itu mereka nurani mereka mengatakan itu tidak dibolehkan gitu kan. Nah, makanya begitu Islam datang, sungguhnya aturan-aturan Islam itu sesuai dengan hati nurani mereka. Nah, makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengetahui kebenaran Islam. Ya. Makanya Abu Jahal itu sebenarnya dia pintar. Kan panggilan aja Abul Hakam. Panggilannya Abu Al-Hakam, bapak yang bijaksana, cerdas, pintar, penyair, luar biasa gitu kan. Tapi dia dipanggil dengan Abu Jahal kenapa? Bapak bodoh gitu kan, bapak dungu kalau kata sekarang ya. Jadi sebelum dungu itu populer, ya, dulu di masa jahiliyah sudah dikenal ya, bapak dungu itu ya Abu Jahal. Mengapa dia dungu, disebut dengan dungu? Karena dia tidak bisa memahami kebenaran Islam yang memang sudah nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Maka dipanggil dengan Abu Jahal, bapak dungu gitu kan. Padahal dia pintar secara otaknya gitu kan, aslinya cerdas. Ya. Atau dipanggil. Jadi praktis orang bangsa Arab dulu kalau rapat itu nggak bisa diputuskan sebelum datang Abu Jahal. Karena keputusan dan ide-ide yang dia sampaikan itu sangat-sangat brilian, cerdas. Termasuk ketika ide ingin menangkap Rasulullah ketika beliau akan hijrah. Suatu saat kita akan ceritakan. Nah, ini pada prinsipnya bangsa Arab itu tahu gitu kan, mana yang baik dan tidak. Mungkin istilah mereka bukan halal haram, tapi mana yang baik dan tidak. Kemudian Nabi sendiri kapan dipanggil dengan Al-Amin? Walaupun tidak ada penjelasan kapan persis tahunnya, tapi panggilan ini ya, sudah dilekatkan kepada beliau sejak kecil. Di mana ketika dia kehilangan ibunya pada usia 6 tahun, nah Nabi diajak oleh kakeknya Abdul Muttalib pada usia 6 sampai 8 tahun ini diasuh oleh kakeknya.
Nah, waktu itu Abdul Muttalib ini ya sering sekali membawa baginda Rasul ini ke tempat-tempat pertemuan, ya, ke tempat-tempat keramaian. Mereka rapat misalnya, Abu Thalib bawa cucunya ini, dibentakkan sorban di sampingnya, dan Nabi duduk di situ. Jadi dari kecil Nabi itu sudah dikenal oleh publik, dikenal di sentral Mekah, ya, sebagai anak yang baik, anak yang jujur, tidak pernah dusta, dan dijuluki dengan Al-Amin. Jadi tidak ada tahun persisnya, tapi yang jelas julukan itu sebelum kenabian. Ya. Jadi ketika beliau belum masuk usia remaja, dari kecil. Ya, jadi bisa diduga sejak dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib tadi itu, dari situ sudah dikenal ya, beliau sebagai anak yang baik dan kemudian memiliki karakter Al-Amin atau orang yang amanah. Ada lagi? Ya, baik Ustaz atas jawabannya, Ustaz. Nah, ini berhubung waktunya masih lumayan panjang ini, ada sekitar 15 menit. Jadi teman-teman yang mau bertanya, silahkan mengenai, ya bebas, monggo. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Pada zaman sekarang kan ini sering kita temui peristiwa penanganan permasalahan atau perselisihan antara beberapa pihak yang penyelesaiannya itu tidak adil gitu Ustaz, atau cenderung membela salah satu pihak. Nah, menurut Ustaz itu mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa yang dapat kita lakukan agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan adil dan bijaksana seperti saat Nabi menyelesaikan perselisihan dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad itu Ustaz. Ya, jadi ini penting ya. Di antara misi yang diutusnya baginda Rasulullah ke dunia dan menjadi penutup akhir zaman ini untuk menegakkan keadilan. Itu salah satunya. Bahkan kesertaan beliau dalam peristiwa Hilful Fudul seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga untuk menegakkan keadilan. Di mana ada orang yang terzalimi, ya, buah-buahan dan barang dagangannya diambil tapi tidak dibayar. Ini kezaliman. Itu kezaliman. Ya. Maka misinya apa? Nabi ikut dalam perjanjian tersebut, ya, tujuannya ya, untuk betul-betul menegakkan keadilan. Saya sedang mencari kalimat yang disebut oleh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi ini ya. Mana tadi ya? Nah ini ya, jadi Hilful Fudul ya. Partisipasi beliau dalam acara peristiwa Hilful Fudul ini ini ya, pelajaran dan faidah dari hikmah yang bisa diambil dari peristiwa Hilful Fudul, kata Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, sungguhnya keadilan adalah sebuah perilaku yang mutlak harus ditegakkan. Bukan sesuatu yang bisa ditawar lagi. Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi, ikut menggalang persekutuan demi tegaknya fondasi keadilan. Ya, nilai positif ini harus didukung meskipun dia bersumber dari kebiasaan jahiliyah. Nah, jadi prinsip keadilan walaupun datang bukan dari Islam gitu kan, tapi Nabi mendukung. Ini di luar Islam. Nabi belum menerima wahyu. Datang dari tokoh-tokoh Quraisy, bangsa Arab jahiliyah gitu kan. Tapi ketika bicara tentang keadilan, Nabi ikut. Jadi menegakkan keadilan itu penting ya. Nah, dalam konteks hari ini, teman-teman sekalian ya, demikian. Jadi kita bersikap adil itu kepada siapapun. Bahkan terhadap non-muslim sekalipun adil. Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di masanya dia pernah kehilangan baju besi. Dan ketika dilihat ternyata baju besinya dipegang, dipakai oleh seorang Yahudi. Maka dilaporkanlah kepada qadhi, hakim pada waktu itu, bahwa baju besi saya, kata Ali, diambil orang Yahudi itu. Maka dipanggillah orang Yahudi itu. Kata orang Yahudi itu, baju besi ini berada di tubuh saya pakai, berarti milik saya. Kata Ali, enggak, milik saya, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, qadhi ini harus adil. Hakimnya harus adil. Nah, dengan cara apa? Kata beliau, saya harus menegakkan keadilan ya Khalifah Ali. Dan Rasul mengatakan bahwa al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Demikian hadis Nabi mengatakan orang yang menggugat gitu kan, menggugat orang lain untuk mengambil bajunya dalam hal ini al-bayyinah, dia harus mendatangkan bukti.
atau minimal 2 orang saksi yang menyatakan bahwa itu baju Anda. Ya. Dan wal yaminu ala man ankara. Ya. Tidak diminta bukti dari orang yang mengingkari. Yahudi ini nggak perlu berdatangkan bukti. Dia cukup bersumpah saja selesai. Gitu kan? Nah, Ali ya, sebagai bentuk keadilan dia harus cari bukti dan nggak ada. Dia cuma menemukan 2 saksi, satu anaknya Hasan, satu lagi pembantunya. Kata Qadhi Hakim ini ya, adapun pembantu Anda, oke, bisa jadi bukti. Tapi anak Anda nggak bisa, ini nggak adil. Pasti dia akan berpihak kepada Anda. Jadi Anda harus cari satu lagi saksi. Ya. Tapi karena Ali bin Abi Thalib sampai masa peradilan selesai, persidangan selesai, dia nggak bisa mendatangkan saksi, maka diputuskanlah milik Yahudi ini gitu kan. Jadi walaupun terhadap non-Muslim gitu kan, Qadhi Hakim ini harus berbuat adil dalam perspektif hukum. Ya, walaupun Nurani mengatakan bahwa Ali yang benar, tapi menegakkan keadilan itu tidak bisa dengan Nurani saja, harus ada bukti. Gitu ya. Dalam kaidah ushul fikih disebutkannya nahkumu bil dzawahir. Jadi kita berhukum itu sesuai dengan yang kelihatan, gitu kan. Nah, walaupun pada akhirnya Yahudi ini mengaku bahwa itu memang baju Ali bin Abi Thalib dan kemudian diberikan, dan Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Jadi ketika bicara tentang penegakan keadilan ini, teman-teman sekalian, ini penting. Ya, akan rusak sebuah negara, sebuah tatanan masyarakat ketika keadilan tidak ditegakkan. Ya, seorang dari kabilah Bani Makhzum ya, dulu pernah mendatangi Rasulullah lantaran salah seorang putri mereka mencuri. Jadi dari kabilah Bani Makhzum ada seorang wanita yang mencuri, ya, Al-Makhzumiyah. Ya, maka datang mereka ketemu dengan Usama bin Zaid, anak kesayangan Rasulullah. Ya, jadi Usama ini punya ayah namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini dulu anak angkat Rasulullah. Jadi ini cucunya begitu ya, cucu angkat gitu ya. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Maka wajar kalau kemudian tokoh-tokoh Bani Makhzum ini menyampaikan kepada Zaid, ya Usama, ya tolong sampaikan ke Rasulullah. Ya. Ini putri kami betul-betul mencuri. Nah, mohon diampunkan. Ini anak tokoh. Ya, anak pembesar kabilah Bani Makhzum terkenal sekali, ini kabilahnya Abu Jahal, kabilahnya Khalid bin Walid gitu ya. Maka ketika dilaporkan hal itu, kata Rasul, sungguh runtuhnya, rusaknya umat-umat sebelum kalian adalah karena ketidakadilan. Ketika yang mencuri orang yang besar, pejabat gitu kan, ya, terkemuka, maka kalian maafkan. Ya, tidak ditegakkan hukum atas mereka, dan sebaliknya ketika yang mencuri rakyat kecil bukan siapa-siapa itu ditegakkan. Wallahi kata Rasul demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Andai Fatimah putri Muhammad anak kandungku sendiri mencuri, kata Rasul, laqata'tu yadaha, saya akan eksekusi dan potong tangannya. Nah, jadi nggak boleh gitu kan, siapapun ya, maka harus tegakkan dalam hal yang sama. Makanya bicara tentang negeri kita hari ini, di antara penyebab tatanan masyarakat dan menjauhkan kita dari tegaknya peradaban. Ya. Tegakkan keadilan, maka akan lahir ya masyarakat yang sebaliknya ketika jauh dari tegaknya peradaban. Wallahu a'lam. Satu lagi mungkin waktunya. Ya, syukron Ustaz atas jawabannya Ustaz. Afwan. Ini sebelumnya terima kasih juga dari Afildan atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bila kita melakukan sesuatu dengan niat meniru Nabi di masa sebelum masa kenabiannya Ustaz, keutamaan dalam Islam, keutamaan sunnah gitu Ustaz, sunnah Nabi gitu, apakah bisa seperti itu Ustaz? Ya. Kenabian, bahkan dalam usul fikih itu ada, bukan hanya di masa Rasulullah, tapi syariat orang-orang sebelum kita. Bagaimana hukumnya gitu ya? Jadi melaksanakan syariat orang ya, tidak bertentangan dengan syariat yang datang kemudian, maka itu dibolehkan, sah-sah saja, dan insya Allah ada pahalanya, gitu kan? Selagi dia belum dihapus, ya, belum dinasakh, belum diubah, gitu kan? Tapi kalau sudah diubah, maka nggak boleh lagi. Tapi kalau belum, kebiasaan-kebiasaan tersebut masih tidak berlawanan dengan syariat yang ada, ya boleh kita laksanakan.
sah-sah saja. Termasuk berbisnis tadi itu ya. Kan Nabi nggak pernah bisnis setelah masuk Islam. Maka laksanakan ya boleh-boleh saja. Jangan bilang, oh, apa namanya, ya seperti tadi itu ya, Nabi tidak bisnis lagi setelah kenabian ya emang. Tapi era sebelum kenabian beliau berbisnis dan itu nggak melanggar. Bahkan banyak hadis mengatakan tentang keutamaan-keutamaan bisnis. Ulama ketika menjelaskan ayat yang di dalam Al-Quran yang bunyinya misalnya fantashiru fil ardi gitu kan dalam surah Al-Jumu'ah itu artinya lil bai' itu untuk bisnis. Ya. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, kalimat fantashiru fil ardi itu ya, diterjemahkan ditafsirkan dengan lil bai' ya, untuk bisnis. Ya, untuk mencari nafkah. Jadi nggak masalah, boleh asal tidak ada syariat yang menghapusnya. Dalam ilmu ulumul Quran disebut dengan nasikh wal mansukh. Jadi ada beberapa hukum yang tadinya boleh lalu nggak boleh. Misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu boleh awalnya. Di era Makkah itu boleh. Bahkan ketika Nabi hijrah masih dibolehkan. Nah, tapi puncaknya ketika terjadi perang Khaybar, pulang dari perang Khaybar, kemudian dilarang sampai hari ini. Maka nggak boleh lagi. Jadi nikah mut'ah itu tradisi sebelum kenabian dan dilakukan oleh banyak kemudian setelah perang Khaybar bahkan itu nggak boleh, maka tidak boleh dilakukan lagi. Ziarah kubur awalnya bahkan dilarang oleh Nabi. Ya, kata Rasul kuntu nahitukum an ziaratul kubur. Ya, dulu saya melarang ziarah kubur nggak boleh ya. Ala fazuruha. Tapi sekarang boleh. Nah, itu dengan nasikh ya. Ya, baik Ustaz. Syukron katsir atas jawabannya Ustaz. Ini dicukupkan atau saya tambah pertanyaan lagi Ustaz? Masih ada 5 menit Ustaz. Saya ngikut. Nggak apa-apa, lanjut. Saya masih free sampai jam 11-an. Mangga, silakan. Ya. Monggo teman-teman, silahkan bisa lewat kolom chat atau open mic secara langsung. Ada kurang lebih 5 menit waktu untuk bertanya. Mungkin dicukupkan aja saatnya. Mungkin sebelum dicukupkan dari Ustadz ada kata penutup Ustadz untuk teman-teman semua kayak gitu Ustadz. Baik, bismillah. Teman sekalian, tema kita hari ini tentang aktivitas Rasulullah ya sebelum kenabian, ya sebelum kenabian. Poinnya adalah walaupun belum menjadi nabi ya, tapi beliau sudah berkecimpung aktif dalam dunia kemasyarakatan. Dan ini yang harus kita teladani. Kita jangan jadi orang kuper ya, jadilah bagian dari masyarakat, bagian dari problem solver ya, dalam masyarakat ya, memberikan pencerahan, memberikan solusi ya atas masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Apalagi di masa pandemi sekarang ya, mungkin kita tidak bisa ngasih uang ya, tapi kita bisa mengkoordinir orang-orang punya uang untuk memberikan bantuan atau paling tidak memberikan ide-ide yang segar, spirit yang bisa kita ambil dari kehidupan Rasul selama menjelang kenabian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Happy atas segala ilmu yang disampaikan. Semoga kita semua diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang diberikan kepada kita semua bermanfaat dan barokah untuk kita untuk kedepannya kayak gitu. Sebelum acara ditutup, monggo kepada seluruh peserta bisa mengisi presensi di kolom chat yang sudah disampaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dan Ustadz yang sudah bersedia hadir dan menyampaikan materi kepada kita semua. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit.
Fadil, yang lainnya. Ustaz, monggo Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.